Siapa orang yang diuji oleh Allah daripada putri-putrinya, punya anak wanita, dengan sesuatu biaya mungkin lebih tinggi, pendidikan mungkin lebih ketat, fa ahsana ilaihinna, maka dia tetap bersikap baik terhadap perempuannya, anak-anak perempuannya. Dia tidak sampai menyanyiakan, tetap diperhatikan, tetap dididik, diajarkan, dirawat. Kunna lahu satran minar, maka putri-putrinya akan menjadi sebab dia terlindungi dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dahulu itu saudara, mempunyai anak perempuan itu satu di antara dua: mempertahankan tetap hidup dalam aib menurut mereka, atau ia habisi anaknya supaya tidak menjadi korban. Karena perempuan dahulu itu adalah hanya sekedar untuk pelampias nafsu laki-laki. Karena itu khawatir masa depan anaknya demikian, dengan kebodohannya orang Arab saat itu dibunuh. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Kalau sudah mendapatkan kabar punya anak perempuan, berubah wajahnya, malu. Satu di antara dua, yumsikuhu, dia pertahankan hidup tapi dalam keadaan malu. Bakal anak perempuannya ini dibuat tontonan, dibuat untuk hiburan, atau dikubur hidup-hidup ada di tanah. Islam tidak demikian. Hargai perempuan. Anak-anak perempuan kamu, kalau kamu bersikap baik, kamu didik sampai menjadi solihat, maka menjadi anak-anak perempuan kamu itu sebab kamu dilindungi dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Man 'ala jariyataini hatta tablugha dakhaltu ana wa huwa al-jannata kahataini wa asyara bi usbu'ai. Siapa orang yang memelihara dua putrinya, dua anaknya perempuan sampai dia balik, maka aku dan dia masuk surga seperti dua jari ini. Seperti dua jari ini. Man 'ala thalatha banatin aw thalatha akhawatin aw ukhtaini aw ibnataini fa'addabahunna wa ahsana ilaihinna wa zawwajahunna falahul jannah. Siapa orang yang dia tadi itu memelihara tiga putri atau tiga saudara-saudara perempuan, mungkin orang tuanya mati atau sakit dibiayai, atau dua daripada saudara perempuan atau dua putrinya, tapi ditakdib, dididik dengan baik, kemudian disikapi dengan bagus, dicintai, sampai dikawinkan mereka, maka Nabi menyatakan bagi dia masuk surga Allah. Man kanat lahu unta falam ya'idha walam yuhinha walam yu'thir waladahu ya'ni adzukur 'alaiha adkhalallahu ta'ala al-jannah. Siapa orang yang dia mempunyai anak perempuan, tidak ia bunuh seperti zaman jahiliyah, tidak dia hinakan itu perempuan seperti zaman jahiliyah, bahkan tidak lebih mengunggulkan anaknya laki daripada anak perempuan tadi itu, ia sayangi lebih, ia perhatikan sama dengan perhatikan anak laki, maka Nabi menyatakan dijamin itu laki-laki masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Masya Allah. Ini gambaran bagaimana kita nggak boleh menghinakan. Bukankah ibu kita adalah seorang wanita? Bahkan ibunya Nabi Muhammad, dalam kandungan ibunya Rasulullah SAW. A'immah yang anda idolakan siapa? Oh, dalam thariqah Al-Faqihul Muqaddam misalnya Syekh Abdul Qadir Jilani, ibu mereka perempuan. Siapapun. Oh, para sahabat siapa? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, juga perempuan. Oh, para ulama, Imam Syafi'i, perempuan. Jangan anda meremehkan. Di dalam Al-Quran itu ada satu surat, judulnya An-Nisa, surat wanita, surat perempuan. Nggak ada surat Ar-Rijal dalam Al-Quran. Bahkan ada satu surat dengan nama perempuan, surat Maryam. Karena itu tidak boleh meremehkan. Malah kadang-kadang keunggulannya luar biasa. Siti Maryam misalnya, Sayyidatuna Fatimah misalnya, Sayyidatuna Khadijah. Apa kalau dibandingkan dengan laki-laki sekelas kita ini? Karena itu sebagian lagi menyatakan Qamarun dan Syamsun. Al-Qamaru dan Asy-Syamsu. Al-Qamaru itu hukum mudzakkar, Asy-Syamsu itu hukum muannats. Kadang-kadang lebih terang daripada mudzakkar muannats. Kadang-kadang lebih terang mudzakkar daripada muannats daripada mudzakkar. Enggak boleh diremehkan, ya, enggak boleh diremehkan. Mudah-mudahan insyaallah anak-anak kita menjadi sholihin dan sholihat. Karena itu perlu adab, perlu takdib, perlu tarbiyah kepada mereka, ya. Kan jangan sampai akhirnya naudzubillah menjadi korban zaman. Malu kita, ya. Orang-orang jahiliyah itu masih tahu malu, cuma malunya tidak berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan iman. Karena malu dibunuh. Alah, sebetulnya nggak begitu. Supaya nggak malu dididik, dididik supaya jadi perempuan solihah. Tapi kalau sekarang enggak, ditampilkan justru bangga orang tuanya. Ini lebih jahiliyah lagi ini. Ini lebih jahiliyah lagi ini, ya.